Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya menuntut ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk dalam hadis yang mulia ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada sore atau petang yang berbahagia ini adalah jagalah salatmu. Ya, jagalah salatmu. Karena kenapa kita membahas masalah ini, dan insya Allah para hadirin dan hadirat adalah termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat ya sampai kita meninggalkan dunia ini. Akan tetapi ya kita perlu saling menasehati satu sama lain sebagai kaum muslimin, sebagai implementasi dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali yang 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah yang keluar dari zona kerugian. Mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dengan menuntut ilmu sehingga mereka mendapatkan keimanan, wa amilus shalihat, kemudian dari iman tersebut melahirkan amal saleh, kemudian dari amal saleh tersebut melahirkan ingin menyelamatkan orang lain dengan cara watawasi bil haq, saling menasehati, berwasiat akan kebenaran, kemudian watawasi bis sabri, dan saling berwasiat akan kesabaran. Oleh karenanya maka penting untuk kita saling menasihati, wabil khusus adalah tentang sholat.
Apalagi ayuhal ikhwah, ya kita hidup di zaman banyak menyaksikan mereka-mereka yang menyatakan dirinya kaum muslimin akan tetapi meremehkan perkara ini. Dan ini sungguh fenomena yang sangat menyedihkan. Kebanyakan kaum muslimin sudah mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani terang-terangan meninggalkan perkara sholat tanpa ada uzur yang dibenarkan. Padahal ayuhal ikhwah, dalam agama Islam sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah manapun. Tidak bisa ditandingi oleh ibadah manapun. Hal ini ditunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah salat. Menerima perintah wahyu salat, yaitu dengan apa? Dengan dimi'rajkan ke langit, ya, didampingi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Setelah itu beliau sampai di Sidratul Muntaha. Allah azza wa jalla mengajak langsung nabinya, mengajak berbicara langsung nabinya alaihi salatu wassalam, ya, tentang masalah apa? Perintah sholat. Bahkan kalau kita lihat runtutannya, Allah itu memerintahkan Nabi untuk mendirikan sholat 50 rakaat, Pak. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, bagaimana Allah itu sangat cinta sekali sama perkara sholat. Ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla secara mutlak adalah sholat. Buktinya ibadah yang paling banyak kita kerjakan adalah apa? Sholat, minimal 17 kali. Ya, yakni dibagi 5. Ya, adapun ibadah-ibadah lainnya ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, bahkan ada yang seumur hidup sekali. Tapi sholat lah tiap hari. Menunjukkan bahwasannya Allah sangat mencintai perkara sholat, sehingga tidak main-main dalam agama Islam. Ini disebutkan berkenalan dalil-dalil tentang perintah sholat, dalil-dalil yang mengancam orang yang tidak sholat, dan bagaimana hukum serta hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang dibenarkan. Ya, jadi dari sini kita tahu 50, kemudian ketemu sama Nabi Musa, ya, di langit keberapa gitu, kemudian ngasih saran kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu gak bakal mampu untuk melaksanakan 50 sholat. Saya ini sudah pengalaman bagaimana ngurusi Bani Israel yang membangkang, ya. Anak khawatir umatmu gak mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali, ya, atau 50 rakaat. Minta sama Rabbmu dispensasi untuk dikurangi, terus dikurangi, maju mundur bolak-balik antara Allah sampai Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya apa? Nabi SAW dikasih yang terakhir 5 rakaat, ya, 5 rakaat, dan 5 rakaat itu sebanding 50 rakaat, karena satu kebaikan dikali 10 kebaikan, sehingga 50 rakaat. Subhanallah, ketemu sama Nabi Musa lagi, wahai Muhammad, 5 rakaat juga umatmu gak bakal mampu takutnya, ya. Minta sama Allah keringanan lagi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya malu untuk minta dispensasi lagi. Sudah dia 5 rakaat akan diganjar menjadi 50 rakaat. Tuh lihat, subhanallah, ya. Ini menunjukkan bagaimana sangat perhatian agama Islam terhadap kedudukan ibadah salat. Dan salat adalah tiang dari agama, sehingga barang siapa yang tidak salat atau menyepelekan perkara salat, menyanyiakannya, bahkan sampai keluar waktunya, maka dia telah merobohkan bangunan agama. Nanti kita akan sebutkan hukum orang yang nggak sholat. Sampai ada para ulama yang mengatakan orang yang nggak sholat kafir, karena sudah merobohkan tiang agama. Kalau diilustrasikan, ya, sholat itu pondasinya atau tiangnya di sini puasa, zakat, haji, birrul walidain, ya, kemudian berakhlak mulia, membantu orang. Ini paling atas semua. Yang menopang adalah apa? Sholat.
kalau ini diambil masih ada topangannya. Tapi kalau sholat yang diambil rubuh semua. Sehingga nggak heran kalau ada sebagian ulama, bahkan mayoritas mungkin, yang mengatakan kalau muslim yang nggak sholat hati-hati, dipertanyakan tentang keislamannya. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita berkenalan dengan dalil-dalil yang memerintahkan sholat, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yang pertama Al-Quran dulu, surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Pernah kita bahas ya tentang masalah ikhlas, yakni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Artinya kalau Anda muslim, maka harus ada paketan laginya yang tidak boleh ditinggalkan, yakni menunaikan salat, ya, atau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Adapun hadis Nabi SAW banyak tentang masalah salat. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan Rasul amri al-Islam, pokok agama adalah Islam, tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jihadnya, puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang dinyatakan Islam tatkala dia mengucapkan dua kalimat syahadat, salat dan zakat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Sampai di sini tidak. Wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. 3 poin, syahadat, salat, dan zakat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melaksanakan 3 poin ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka itu terpelihara dariku harta dan darahnya. Hartanya nggak boleh diambil, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Karena apa? Mereka muslim, karena sudah melaksanakan 3 poin ini. Wa illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam? Misalnya dia membunuh orang, maka dikisos dalam Islam, darahnya jadi halal. Dan yang tentunya yang mengeksekusi adalah penguasa, pemerintah, pihak yang berwenang. Misal ada orang yang murtad, hukumannya adalah dengan dibunuh, dan itu eksekusinya adalah pemerintah dalam hukum Islam. Ya, tapi selain dari itu, ya nggak boleh ditumpahkan darahnya, Pak. Ya, nggak boleh. Apapun perbuatan mereka, selagi dia muslim, dia salat, menunaikan zakat, nggak boleh rumahnya dijarah. Ya, sebagaimana yang lalu-lalu, rumahnya dijarah, hartanya diambil. Padahal mereka adalah muslim, mereka sholat, nggak boleh. Nah, mereka nanti akan menuntut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena muslim, nggak boleh. Jangan kan, ya, mereka muslim, hatta yang kafir pun yang tidak memerangi nggak boleh diganggu, apalagi dia muslim, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, nanti dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hati-hati, sangat Islam sangat menjaga masalah ini. Ya, lihat
barometernya 3. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat. Kalau 3 poin ini ada, hartanya nggak boleh dijarah, darahnya nggak boleh ditumpahkan, kecuali dengan hak Islam tadi, ya seperti membunuh, seperti dia murtad, seperti dia melakukan sihir misalkan, sebagaimana di dalam hukum syariat. Wanibiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan salat ini ayuhal ikhwah barometer pertama di akhirat dia bisa berhasil. Kapan seorang itu bisa berhasil di akhirat? Tatkala dia dihisab tentang sholatnya. Kalau sholatnya dinyatakan baik, maka dia berhasil. Tapi kalau sholatnya dinyatakan buruk, dia tidak berhasil. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan amalan seluruhnya tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya bakal baik. Tapi kalau sholatnya buruk, seluruh amalannya juga buruk. Kita sebutkan hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya dinyatakan benar, ya, maka dia telah berhasil dan sukses. Telah berhasil dan sukses. Nah, ini sukses menurut Allah nih. Menurut Rasulnya SAW, kapan? Tatkala ditimba, dihisab, sholatnya berhasil. Nah, ini orang yang sukses, masuk surga. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya dinyatakan rusak, tidak benar, tidak baik, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan syarat sah salatnya, maka yang seperti ini faqad khaba wa khasir. Maka dia telah rugi dan celaka dan rugi. Ini bayangkan Pak, ini yang sholat nih Pak, belum tentu berhasil, ya. Nah, bagaimana lagi yang enggak sholat sama sekali, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sholat nggak main-main, ya, dalam agama Islam. Bukan perkara yang dipandang sebelah mata, tapi serius Islam mengatakannya. Ente sholat muslim, ente nggak sholat, nanti kita akan sebutkan pendapat ulama tentang orang yang nggak sholat. Sampai-sampai kalau ada seorang muslim yang menyembelih sembelihan, ternyata dia nggak sholat, hati-hati, bisa nggak halal. Gara-gara dia nggak sholat. Jadi nggak main-main dalam agama Islam. Sampai buktinya Rasulullah ketika sakaratul maut, Nabi sampai ngasih wasiat kepada umatnya tentang sholat. Tuh lihat, sampai lagi sakarat, Nabi alaihissalam ngasih wasiat tentang perkara sholat. Ya, disebutkan hadis Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Ya, wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak kalian yang kalian miliki. Baik, khairuddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah gambaran agung yang agung tentang kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam yang kita anut. Dalam agama Islam yang kita anut, sehingga Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang gak main-main bagi mereka yang berani meninggalkan perkara sholat. Kita sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah ancaman orang yang gak sholat atau yang tidak menjaga sholatnya. Pertama dari Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ini pernyataan atau pertanyaan malaikat penunggu neraka kepada mereka yang baru diceburkan ke neraka. Ma salakakum fi saqar?
Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar ini? Ya, maka simak jawaban orang-orang yang baru dicemburkan ini. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia gak sholat. Kami dahulu di dunia gak sholat. Sehingga orang yang tidak sholat atau melalaikan perkara sholatnya sebab masuk neraka Saqar. Ya, sebab masuk neraka Saqar wal-iyadhu billah. Jadi hati-hati, dan semua dari antara kita tidak menginginkan masuk neraka. Ya, jangankan neraka akhirat, neraka dunia pun atau api dunia pun kita tidak menginginkannya. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita ingin selamat maka perhatikan perkara sholat. Taib, itu dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ancaman orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, ya, akan diancam berada di neraka jahanam bersama pembesar pemuka neraka jahanam, pejabat neraka jahanam. Siapa pejabat neraka jahanam? Ada 4. Firaun, Haman, panglima Firaun, Qarun, dan satunya Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, yakni dari kalangan saudagar Quraisy yang mati kafir. Ya, lihat, dia dikumpulkan dengan 4 orang ini: Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Baik, apa dalilnya? Kita sebutkan hadisnya. Hadis diriwayatkan Ahmad, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban, ya. Dan hadisnya menurut Syu'aib Al-Arnaud hadisnya sahih, akan tetapi menurut Syekh Albani hadisnya didhaifkan. Ya, tapi menurut ulama lain Syu'aib Al-Arnaud hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya. Lihat, Nabi di sini mengatakan barang siapa yang menjaga. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang melakukan salat, karena bisa jadi ada orang yang salat tapi tidak menjaga salatnya, Pak. Seperti salatnya mepet, sudah waktunya mau keluar, atau tidak memperhatikan rukun-rukun salat, seperti tidak tumanninah, yang salatnya seperti ayam matok makanan. Ya, hati-hati, ini tidak memperhatikan dan tidak menjaga salatnya. Yang seperti ini tidak sah salatnya, karena rukun, dan rukun itu harus dikerjakan, kalau tidak batal. Ya, kalau tidak batal. Nabi pernah melihat ada orang yang salatnya seperti itu, maka kata Nabi, kembalilah, kamu belum salat. Dinyatakan oleh Nabi orang ini enggak salat. Tuh lihat, makanya redaksinya man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka salatnya akan menjadi cahaya untuknya, akan menjadi bukti yang akan membelanya, serta najatan yaumal qiyamah, akan menjadi keselamatan baginya di hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha," dan barang siapa yang belum atau tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah, maka dia tidak mendapatkan cahaya, buram mukanya, Pak. Ya, hitam. Ya, di akhirat itu gelap. Yang akan meneranginya adalah apa? Ibadah, yakni amal saleh, di antaranya sholat. Tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti yang akan membelanya. Tidak ada bukti-bukti yang akan membelanya. Antum kalau di pengadilan, antum lihat sidang yang terdakwa, ada bukti yang memberatkan, ada bukti yang membela. Nah, tidak ada bukti yang akan membela dia nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Wala najatun, dan tidak ada keselamatan baginya. Ngeri ini. Kenapa enggak sholat? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Dan dia nanti di hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf di neraka jahanam.
ya, bersama mereka pembuka neraka jahanam. Kata para ulama, kenapa disebutkan 4 orang ini? Ya, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Khalaf dan Qarun. Karena mereka kafir kepada Allah disebabkan karena 4 perkara. Fir'aun kafir kepada Allah disebabkan karena kekuasaannya. Maka kata para ulama, barang siapa yang dilalaikan dari sholat disebabkan kekuasaannya, maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian Haman ini masuk neraka gara-gara ya dilalaikan dengan jabatannya sehingga kafir. Ya, kafir kepada Allah, nggak menerima kebenaran karena jabatannya. Maka kata para ulama, barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang dilalaikan sholat karena disibukkan dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Kemudian Qarun kafir kepada Allah, nggak menerima kebenaran disebabkan karena hartanya, ujub. Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini saya dapatkan dari hasil jerih usaha saya. Ya, tidak menisbatkannya kepada Allah, kafir kepada Allah azza wa jalla, tidak menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata para ulama, kalau ada muslim yang lalai dari sholatnya disebabkan karena disibukkan dengan hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan yang terakhir, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini saudagar kaya dari kalangan orang kafir Quraisy, penduduk Makkah. Ya, kafir kepada Allah azza wa jalla karena perniagaannya, karena dagangannya. Ya, sehingga kata para ulama, barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang dilalaikan dari salatnya disebabkan karena dagangannya, karena perniagaannya, karena bisnisnya, ya, karena lemburnya dia ketika kerja, tanggung. Sebagian pedagang ketika azan sholat, subhanallah, ada saja ujiannya, pedagang pembelinya lagi ramai, banyak yang ke tokonya sehingga pengen ke masjid nggak bisa, tanggung. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lewat sholatnya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan dia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Hati-hati. Jadi Islam tidak memandang remeh orang, tidak meremehkan perkara sholat. Hati-hati. Ya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apalagi yang paling berat ini adalah seperti sholat asar dan sholat subuh, Pak. Ya, sholat asar dan sholat subuh. Ya, hampir semua sholat berat secara umum bagi manusia. Tapi ada yang 2 titik yang diberatkan, subuh sama asar. Kalau dalam hadis Nabi, isya sama subuh. Ternyata asar juga sama, karena kebanyakan orang tidur siang, akhirnya bablas. Subuh, ya, tidurnya bablas, sampai alarmnya pun bukan di waktu subuh, di waktu dia ingin berangkat kantor. Sholatnya di waktu luar subuh, sehingga sebagian orang mengatakan bukan sholat subuh yang ada, tapi sholat suha, sholat subuh di waktu duha. Nah, ini khawatir orang yang seperti ini takut masuk dalam hadis yang tadi kita sebutkan, karena dia melalaikan sholatnya. Sebagian orang tua kasihan anaknya nggak usah dibangunin nanti sholat, tapi giliran mau masuk sekolah dibangunkan. Kalau sholat nggak apa-apa telat, bahkan sholatnya mepet di luar waktunya, tapi kalau terlambat sholat marah-marah. Atau ketika ingin kerja dibangunkan sama istrinya, maka ini ngejomplang, nggak boleh. Nah, kita akan ditanya nanti sama Allah tentang anak-anak kita atau tanggungan-tanggungan kita. Sudah diajarkan tentang Islam apakah tidak? Memperhatikan perkara sholat ataukah tidak? Taib ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang terakhir adalah, lantas apa hukum dan hukuman orang yang meninggalkan sholat? Apa hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, yakni muslim tidak sholat? Pertama, hukum orang yang meninggalkan sholat ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama,
apabila dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, ya, mengingkari kewajibannya, maka kata para ulama sepakat, tidak ada yang khilaf, mereka murtad. Orang ini murtad dari agama Islam karena telah mengingkari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan salat adalah wajib, salat 5 waktu maksudnya. Ya, walaupun dia salat, kalau dia meyakini bahwasannya salat 5 waktu itu tidak wajib, boleh-boleh saja orang tidak salat, ya, maka dia murtad dari agama Islam. Hati-hati bisa kafir. Waliyadzubillah. Nah, pendapat yang kemudian kondisi yang kedua, kalau dia meninggalkan salat ini bukan karena meninggalkan kewajibannya, bukan, akan tetapi karena malas-malesan, karena sibuk, gak ada waktu kata mereka. Ya akhi, kenapa antum gak sholat? Apakah antum mengatakan sholat gak wajib? Lah, sholat wajib katanya. Sholat wajib, cuman saya gak ada waktu, atau saya malas, atau saya meremehkannya. Ya, ini dia meremehkan sholat. Saya gak ada waktu untuk sholat, ya, saya sibuk dengan urusan saya. Maka yang seperti ini, kata para ulama, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama kafir, murtad. Pendapat yang kedua tidak kafir, masih Islam. Diperdebatkan, tuh lihat, diperdebatkan keislamannya. Pendapat yang pertama mengatakan kafir, yakni murtad dari agama Islam. Karena satu-satunya perkara ibadah yang apabila ditinggalkan bisa kafir, ini hanya sholat. Kalau puasa, zakat, haji, kalau dia meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajiban, tidak kafir, masih muslim, Pak. Kalau ada muslim yang nggak puasa Ramadan dan dia meyakini puasa Ramadan wajib cuma karena malas atau belum dapat hidayah, dia kafir atau tidak? Muslim. Begitu juga zakat, muslim. Dia nggak bayar zakat, muslim. Dia nggak haji padahal mampu, dia muslim. Tapi sholat tidak. Sholat ini perkara khusus, ya. Hatta yang meyakini kewajibannya tapi nggak sholat, banyak dari kalangan ulama yang menyatakan murtad dari agama Islam. Apa dalilnya yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat, muslim yang tidak sholat, ini pendapat pertama ya. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasannya orang yang tidak sholat itu bisa murtad, keluar dari agama Islam, adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki as-salat. Barometer terakhir seorang dikatakan muslim, kata Nabi, barometer terakhir antara keislaman, kekufuran dan kesyirikan adalah perkara salat. Dalam riwayat lain disebutkan batas seorang batas barometer seorang muslim dengan pembeda atau pembeda antara muslim dengan Yahudi dan Nasara adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafara, katanya. Barang siapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan salat, maka dia kafir, murtad, kafir dari agama Islam. Ini yang menyatakan Nabi SAW. Ini bukan ulama, bukan kiai yang berpendapat, ini Nabi yang mengatakannya, panutan kita. Sehingga harus takut seorang muslim kalau sampai masuk ke ranah ini. Ini masalah tentang modal. Ya, Islam, iman, ini modal kita yang paling mahal. Ya gimana seorang bisa beruntung kalau modalnya saja dipertanyakan oleh para ulama, ya diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat yang kedua dari ulama fikih, orang muslim yang malas-malesan salat ini tidak kafir, masih muslim, ya masih beragama Islam, ya, akan tetapi dia telah melakukan dosa besar yang melebihi dosa dari zina, dari minum khamar, dari membunuh jiwa,
dan berhak mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Mengerikan. Tapi dia masih muslim. Apa dalilnya mereka? Mereka mengatakan bahwa hadis tadi yang kita sebutkan, barometer terakhir seorang dinyatakan antara muslim atau tidak adalah perkara sholatnya. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia kafar, kufur. Kufur ada dua dalam Islam. Ada kufur yang besar, keluar dari agama Islam. Ada kufur kecil. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ini kufurnya tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengerikan sekali, Pak. Ya, mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, apa hukuman orang yang tidak sholat? Ya, apa hukuman orang yang tidak sholat? Afwan, kalau yang tadi menyatakan kafir adalah orang yang nggak sholat sama sekali. Yani sholat 5 waktu dalam sehari nggak pernah sholat. Sholat Jumat pun juga mungkin kadang sholat kadang enggak. Sholat Idul Adha, Idul Fitri juga kadang enggak. Maka yang seperti ini pendapat yang pertama yang kata mereka kafir. Adapun yang sholatnya masih bolong-bolong, kadang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh apalagi bablas, ini kata para ulama masih muslim, masih beragama Islam, akan tetapi ya tadi ya, dia berada dalam jurang kebinasaan yang sangat besar. Baik. Kemudian apa hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan sholat? Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman yang layak ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan didera dan dipenjara. Ini akan mendapatkan vonis hakim pengadilan, ya mahkamah syariah. Ya, kalau di Timur Tengah, orang yang nggak sholat nanti akan dipenjara. Ada lagi yang mengatakan dibunuh sebagai hukum had baginya, bukan sebagai hukuman murtad, bukan, tapi sebagai hukum had, orang yang nggak sholat dibunuh. Ya, ada lagi yang didera tadi disebutkan. Ada juga yang mengatakan diasingkan di tempat yang jauh agar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengerikan sekali ya. Kemudian juga ya ini efeknya kemana-mana. Kalau kita ngambil pendapat yang mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir, yang nggak sholat sama sekali, itu nanti kemana-mana, Pak. Kalau dia meninggal nggak boleh disolatkan jenazahnya, nggak boleh dimandikan, minimal nggak boleh disolatkan jenazahnya. Kalau dimandikan mungkin sangat riskan ya kalau di negeri kita. Tapi orang-orang nggak boleh menyolatkannya kalau dia memang nggak sholat sama sekali. Wabil khusus yang sangat ditekankan adalah para pemuka agama. Ya, misalkan orang yang terpandang, ketua RT, Pak Lurah, atau orang yang sangat disegani di masyarakat tidak mensolatkan jenazah tersebut. Itu nanti orang bakal bertanya-tanya. Ini kok kenapa beliau nggak sholat? Berbeda kalau orang awam secara umum nggak sholat, ya masa bodoh amat kan. Tapi ini Ustadz Fulan, Bapak Fulan yang disegani di kampungnya, di daerahnya nggak menyolatkan dia, padahal dia kenal. Ada apa? Nanti akan tanya. Orang akan berspekulasi, kenapa ini? Sehingga akan melahirkan, oh ternyata si Fulan ini nggak sholat. Akan ada efek jerah. Oh nanti saya kalau nggak sholat nanti matinya nggak mau disolatkan dong sama orang-orang. Nah ini ada efek jerahnya. Gimana? Orang nggak disolatkan, padahal mayit itu butuh dengan sholat jenazah. Nah karena dia nggak sholat, nggak boleh disolatkan. Sampai ada yang berpendapat demikian, yang menyolatkan jenazahnya bisa berdosa. Sampai ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Perkara sholat. Orang yang menyembelih hewan, orang yang nggak sholat, sembelihannya bangkai. Yang nggak sholat sama sekali. Makanya dalam Idul Adha para ulama itu ya ngasih syarat kepada tukang jagalnya, itu sholat nggak Pak? Ya khawatir nanti sapi-sapi
kambing-kambing yang sudah amanatkan di masjid ini misalkan ternyata bangkai semua, ternyata orangnya nggak sholat sama sekali. Nah ini menurut pendapat yang pertama yang mengatakan kafir, jadi merembet kemana-mana Pak. Ya, bahkan kata mereka sembelihannya Yahudi dan Nasrani itu lebih baik ketimbang seorang Muslim yang nggak sholat. Karena sembelihannya Yahudi dan Nasrani dibolehkan dalam syariat. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 atau ayat 5. Ya. Dan makanan ahlul kitab itu dihalalkan untuk kalian, dan makanan kalian dihalalkan untuk mereka. Yani kata para ulama, makanan di sini adalah sembelihannya mereka. Sembelihan ahlul kitab itu halal. Lah kata para ulama, kalau ada muslim yang nggak sholat kemudian menyembelih, maka ini lebih buruk ketimbang mereka, karena mereka dihalalkan. Adapun mereka karena nggak sholat, hati-hati. Jadi ini sangat sangat riskan sekali Pak. Jadi nggak main-main dalam agama Islam orang yang nggak sholat. Kita beri sebentar untuk kumandang azan isya, kemudian lanjutkan sedikit, setelah itu kita tutup sampai koma. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. baik, ikhwani wa akhwati din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit beberapa poin. Tadi telah kita sebutkan pemaparan hukum dan hukuman bagi orang yang muslim yang meninggalkan sholat.
ya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim, kita semua ya merasa takut apabila keislamannya, keimanannya diperdebatkan oleh para ulama ya dengan sebab meninggalkan sholat. Ya, meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut untuk meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, Ibnu Qayyim mengatakan ya bahwa orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar, lebih besar di sisi Allah daripada membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini diantara pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, sholat merupakan makanan ruh kita, Pak. Ya, makanan ruh kita sehari-hari. Ya, dulu ada seorang mu'allaf, ya, beberapa hari lalu baru masuk Islam, dia bercerita waktu agamanya masih belum muslim, saya Ustaz kalau mau beribadah ya nunggu sepekan untuk bisa mengutarakan isi hajat saya, ya sesuai dengan keyakinannya pada saat itu. Tapi setelah saya masuk Islam ini, subhanallah, ya setiap ada permasalahan diselesaikan dengan sholat, clear lagi. Kemudian ketemu lagi dengan sholat, dia sibuk, mungkin sedih, ada dimarahi atau mendapatkan tekanan ketika bekerja, kemudian hilang dengan sholat. Dulu waktu saya masih kafir, ya saya harus menampung dulu 1 pekan, sehingga nanti tumpah ruahnya hanya hari tersebut saja. Tapi Islam enggak. Ketika saya Islam, Muslim, ya setiap hari saya setor buka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang tadinya berat menjadi ringan kembali. Itu pernyataan seorang mu'alaf yang mengatakan demikian. Nah, kenapa? Karena salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, kebutuhan ruh kita, karena kita terdiri dari ruh dan jasad, Pak. Dan masing-masing memiliki gizi yang harus disuplai. Ya, jasad kita membutuhkan makanan dari bumi, ya, dan ruh kita membutuhkan makanan dari langit berupa wahyu dari Allah, ibadah, ketaatan. Kalau dua-duanya seimbang, maka Anda hidup bahagia. Tapi kalau salah satunya jomplang, maka Anda akan sengsara. Ya, Anda walaupun memiliki harta yang banyak, ya, melimpah ruah, tapi kalau nggak sholat percuma. Hatinya akan menjadi neraka jahanam, gersang, gundah gulana, risau, was-was, panik, takut, sampai ada istilah orang yang takut mati, cemas. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kabar dia takut, menggigil, gemetar. Kenapa? Mungkin efeknya karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat keadaan orang kafir, ya, dikit-dikit langsung bunuh diri, ya, punya permasalahan sendiri. Atau muslim yang jauh dari Allah, yang nggak sholat, ya, lihat ketika ditimpa sedikit saja langsung pikirannya pendek, bunuh diri. Kenapa? Hatinya mati, hatinya tidak disemprot, tidak disiram dengan siraman rohani, yaitu makanan ruh. Jadi ruhnya meronta-ronta. Pernah ada satu kisah menarik. Ini dikisahkan oleh Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Yasir Dausari. Beliau ketika setoran hafalan Quran kepada gurunya, ada anak muda yang murung, Pak. Mukanya murung, terlihat dari mukanya ini gundah gulana, kesedihan yang menyelimuti dirinya. Akhirnya datang kepada syekh tersebut yang sedang mendengarkan setoran hafalan Al-Quran di halaqah Al-Quran.
Kata syekhnya, tunggu sebentar, ente sambil menunggu anak sedang fokus terhadap setoran Al-Quran. Sambil nunggu anak, antum silakan berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Setelah itu nanti saya panggil. Akhirnya orang tersebut melaksanakan apa yang tadi ya diarahkan kepadanya. Dia berwudu, kemudian sholat, ya kemudian baca Al-Quran. Sudah selesai, kurang lebih sekitar 45 menit dipanggil anak muda tadi. Ya kesinilah Anda. Maka jawaban Syekh, khalas ya Syekh, sudah cukup. Anda sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya, tapi di sini saya ingin ngasih tahu kepada Anda. Ternyata muka atau wajah beliau tidak sama seperti wajah beliau datang dalam keadaan murung. Mukanya berseri-seri kembali, Pak. Berseri-seri ceria, ada terpancar cahaya. Kenapa? Dia melaksanakan sholat, ketaatan, wudhu, sholat, ngaji. Yang mana ini makanan? Kata syekhnya mengatakan begini, wahai anak muda, sesungguhnya engkau ini terdiri dari ruh dan jasad. Sesungguhnya engkau terdiri dari ruh dan jasad, dan masing-masing memiliki makanan yang wajib untuk engkau suplai. Jasadmu itu engkau suplai dengan makanan yang berasal dari tanah, yakni dari bumi. Makanan yang kita makan. Adapun ruhmu itu harus engkau suplai dengan makanan dari langit, wahyu, Al-Quran, sholat, ya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau datang ke sini, ruhmu itu lagi lapar, meronta-ronta, makanya engkau murung, engkau sedih, engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan tempatnya di sini. Oleh karenanya maka setelah engkau sholat, wudhu, membaca Al-Quran, engkau berseri-seri kembali. Sehingga kalau engkau ingin bahagia, maka tunaikan 2 hak ini, hak jasadmu dan hak rohmu, engkau akan bahagia. Dan diantaranya adalah sholat, makanan batin. Ya, maka jangan heran Pak, ada orang kaya yang sering kita dengar menerjunkan diri dari apartemen lantai 26. Kenapa? Nah, hatinya neraka jahanam. Ya, orang baru diputus sama pacarnya, yang mana itu hubungan yang tidak dihalalkan, naik ke Sutet bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api. Kenapa? Tidak ada iman yang menopang dalam hatinya. Di antaranya karena dia nggak sholat, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tentang masalah sholat. Ya, logika mana Pak yang membolehkan orang nggak sholat? Orang sakit saja diperintahkan untuk sholat. Ya, mana logika yang membolehkan? Orang yang sakit saja, bahkan yang sakit keras, selagi dia masih sadar, ya masih berakal, diwajibkan untuk sholat. Gimana dengan orang yang sehat, yang telinganya mendengar azan, kakinya bisa berjalan, ya bisa sholat dalam keadaan berdiri, kemudian dia tidak sholat, apalagi rumahnya samping masjid misalkan. Orang yang rumahnya jauh, dia rela berjalan kaki ke masjid. Lah Anda orang yang tetangga masjid gak sholat. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Bahkan sering kita lihat Pak, ada orang yang karena kebiasaannya sering ke masjid, hatta sampai sakitnya pun gak mau saya harus ke masjid. Sampai anak-anaknya, sudah Pak, Bapak di sini enggak, saya mau ke masjid. Kebahagiaan saya di masjid. Allahu Akbar. Sampai sedemikiannya. Ya sampai ada orang yang dipapah untuk bisa ke masjid. Sampai ada orang buta waktu saya kuliah, ya orang buta, ya dia berjalan setiap ke masjidnya sekitar 300 meter, PP 600 meter, itu tanpa penuntun, jalan sendiri. Sampai saya tawarkan, mau saya antar? Tidak, saya sudah hafal jalannya. Ini orang yang buta. Nah bagaimana lagi dengan yang matanya normal, bisa tahu jalan ke masjid? Ya bahkan ada hadis Nabi, ada orang buta yang minta dispensasi sama Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun untuk ke masjid, bolehkah saya sholatnya di rumah? Ini soalnya di rumah. Kata Nabi, ente dengar azan? Iya, tunaikan panggilan azan.
Tuh ya. Maka jangan sampai kita menggadaikan sholat hanya gara-gara perkara dunia. Perkara dunia itu nggak ada habisnya, Pak. Habisnya kapan? Kalau kita mati, baru perkara dunia selesai. Ya, jangan sampai kita gadaikan sholat hanya gara-gara secercah perkara dunia saja. Tunaikan sholat Anda, tunaikan sholat kita, niscaya kita insya Allah termasuk orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Walafu minkum, atas kepanjangan waktu semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.